Aiman ini acara sampah. Ini Aiman ini, acaranya ini hanya menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi dan keluarganya, bukan mencari kebenaran. Acara Aiman ini acara sampah, ya, yang hanya provokator. Kalau mau lihat narasumber dari dua kelompok yang saling berseberangan adu jotos, tontonlah program Rakyat Bersuara di TV iNews. Padahal program itu disiarkan secara langsung. Apalagi Rakyat Bersuara tayang prime time pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Jam anak-anak sangat mungkin menonton TV. Ada minimal 3 syarat untuk menjadi pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Syarat yang pertama, harus nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Yang kedua, harus tetap berada di dunia kesombongan. Yang ketiga, harus berani koar-koar sekalipun minus. Woi, aku kalau lihat Gibran, kok mual ya? Kalian mual nggak? Coba kalian komen, lalu sampaikan kenapa kalian mual. Nanti aku juga akan bikin video kenapa aku mual kalau lihat Gibran. Wak Rismon, kenapa kau mon? Macam preman sambu kau ya mon? Di mana-mana mengamuk-ngamuk seolah-olah kau lah yang paling patennya. Gak usah mengurusi ijazah Pak Jokowi, urus saja ijazah kau sendiri. Karena ijazah kau sendiri pun bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang sebuah acara debat ya, yang menurut saya memang debat koplak ini ya, yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta nasional ya kan, yang makin kesini makin menjadi sorotan netizen karena menurut saya sudah tidak masuk akal sekali apa yang dibahas dan arah penggiringan opini yang ingin dibangun oleh si pemilik acara ya. Bukan hanya neti tetapi acara ini sudah menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara umum gitu ya. Karena kita ketahui bersama di acara yang dipandu oleh host sok tahu ini ya kan, sok tahu tapi koplak menurut saya, ini selalu terjadi kegaduhan ya. Jadi di acara yang dipandu oleh si host sok tahu ini selalu terjadi kegaduhan dan keributan ya kan. Karena yang diundang narasumbernya itu saja ya, si pembenci Pak Jokowi yang mereka tidak memiliki dasar. Tetapi karena diberi panggung dan seolah-olah itu diberi pembelaan, selalu dibela oleh si host, ini orang selalu menjadi-jadi gitu ya kan. Makin lama ya makin berulam jantung gitu, dikasih hati berulam jantung. Jadi menurut saya tidak berlebihan ketika banyak netizen yang menyebut bahwa sepertinya acara ini terafiliasi dengan aktor dibalik tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi dan aktor dibalik para pembenci Pak Jokowi. Ya dalam tanda kutip mungkin saja ya mereka ini mendapatkan aliran dana untuk memberi fasilitas kepada mereka-mereka yang menyerang Jokowi. Ini sekali lagi saya katakan dugaan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Acara Aiman ini acara sampah. Ini Aiman ini, acaranya ini hanya menggiring opini masyarakat untuk membenci Pak Jokowi dan keluarganya, bukan mencari kebenaran. Acara Aiman ini acara sampah, ya, yang hanya provokator. Nah, lo ya kan, sampah ya. Ini adalah satu kata yang menurut saya cukup ya untuk mewakili mewakili opini publik terhadap acara yang dipandu oleh seorang host yang menurut sebagian orang ganteng, tapi menurut saya ya nggak ganteng-ganteng amat, karena kalau orangnya ganteng tapi koplak ya kan, ya menurut saya kegantengannya akan tereduksi. Intinya sampah lah ya kan. Yang penting saya tidak menyebutkan nama dan saya tidak menyebutkan acara ya. Ini adalah komentar saya terkait pernyataan respon saya terhadap pernyataan Ibu Yohana. Saya sependapat ya kan. Aduh, sampah Pak. Lanjut. Kalau mau lihat narasumber dari dua kelompok yang saling berseberangan adu jotos,
tontonlah program Rakyat Bersuara di TV iNews. Padahal program itu disiarkan secara langsung. Apalagi Rakyat Bersuara tayang prime time pada jam 19 waktu Indonesia Barat. Jam anak-anak sangat mungkin menonton TV. Terbaru saat tema terpidana ijazah Jokowi diampuni Prabowo, bagaimana nasib Roy Suryo CS yang tayang pada 12 Agustus lalu. Nah, di antara narasumber yang hadir adalah Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania di satu sisi. Di sisi yang berseberangan antara lain Lismon Sianipar, ahli digital forensik sekaligus terlapor kasus ijazah Jokowi, dan Bambang Tri, mantan napi soal ijazah Jokowi. Titik panas muncul ketika Andi mempertanyakan keaslian ijazah Rismon yang diklaim dari Jepang. Andi menuduh ijazah Rismon palsu atau tidak sah. Dia juga menyebut Rismon menipu publik dengan gelar akademiknya. Andi juga menyerang Bambang Tri. Bambang Tri itu siapa sih? Kredibilitasnya apa? Hanya bikin sensasi, kata Andi. Dia juga menyinggung soal klaim-klaim Bambang Tri tentang ijazah Jokowi yang gak berdasar dan hanya mencari popularitas, bukan hasil riset akademis. Nah, di titik itu, Rismon langsung bereaksi emosional, memotong ucapan Andi. Menurut Rismon, tuduhan Andi soal ijazah palsu miliknya menyasar kehormatan pribadi dan kredibilitas akademiknya, bukan hanya isi argumen. Apalagi ucapan Andi yang menghina tokoh berintegritas seperti Bambang Tri sangat memalukan, kata Rismon. Rismon bahkan sampai berdiri dan turun panggung mendatangi Andi untuk menantang klarifikasi secara langsung. Program Rakyat Bersuara itu salah satu contoh talk show yang pakai format infotainment konfrontatif. Dalam format ini, diskusi seringkali bergeser dari substansi ke drama personal atau ad hominem. Menciptakan persepsi bahwa debat publik itu isinya cuma saling maki. Juga memperburuk literasi media publik terutama anak yang menonton. Padahal peraturan penayangan acara TV jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 36 ayat 4 dikatakan, isi siaran dilarang menampilkan kekerasan atau memperolok pihak lain. Komisi Penyiaran Indonesia melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS jelas melarang konten-konten kekerasan, yaitu kekerasan verbal dan non-verbal, mempermalukan narasumber, mendorong permusuhan atau kebencian. Artinya, kalau sebuah acara sengaja membiarkan cekcok, teriak-teriak, dan intimidasi, itu bisa dikategorikan melanggar P3SPS. Harusnya KPI bisa memberi sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, bahkan penghentian permanen program. Bandingin deh sama acara sejenis di negara tetangga kita, di Singapura. Di Mediacorp Singapura, talkshow politik direkam, bukan siaran langsung. Host dilatih menjaga netralitas dan ketertiban selama program direkam. Panelis atau narasumber wajib tanda tangan Code of Conduct. Code of Conduct ini mengatur larangan ujaran kebencian, serangan personal, atau intimidasi fisik atau verbal. Kalau pelanggaran dilakukan, bisa memicu gugatan hukum. Program Rakyat Bersuara bisa dibilang penurunan standar kualitas siaran publik di Indonesia. Emang sih, rating program ini tuh tinggi. Mungkin karena ada sensasi adu jotos kali ya. Tapi rating dan engagement program itu mengalahkan tanggung jawab etik penyiaran. Lemahnya penegakan regulasi oleh KPI dan ketidakhadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memperparah kondisi. Dampak jangka panjangnya, normalisasi budaya debat penuh amarah yang akhirnya memperburuk kualitas diskursus publik Indonesia. Ini akibat lembaga penyiaran masih mengutamakan sensasi dibanding kualitas diskursus. Regulator seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasif menindak tayangan buruk. Jika dibiarkan, talk show kita akan terus jadi adu mulut gladiator, bukan forum publik yang sehat. KPI dan KPAI segera bertindak. Nah, jadi menurut saya memang Komisi Kepenyiaran Indonesia ya kan, ini harus segera mengambil tindakan karena ini menurut saya sudah berlebihan ya. Saya juga seorang jurnalis walaupun saat ini tidak aktif menjadi jurnalis di media cetak maupun media elektronik, melainkan aktif di media macam kayak gini gitu ya sebagai reaktor politik ya kan. Ya, jadi bisa dikatakanlah saya adalah seorang jurnalis yang saat ini pasif. Walaupun di Dewan Pers nama saya masih tercatat sebagai seorang jurnalis. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Komisi Penyiaran Indonesia ini harus meninjau ulang acara ini. Karena ini acara menurut saya bukan acara debat. Ini adalah acara adu otot.
ya, untuk menggiring opini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya ini adalah orang yang bersalah, orang yang pantas dipersalahkan dan bla 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 bla. Ini harus mendapatkan perhatian khusus ya, masyarakat harus ya merespon lah seperti itu secara luas gitu ya. Lanjut. Ada minimal 3 syarat untuk menjadi pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Salam Pancasila. Woi, aku kalau lihat Gibran kok mual ya. Kawan-kawan, ada minimal 3 syarat untuk menjadi pembenci Pak Jokowi dan keluarga. Syarat yang pertama, harus nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Yang kedua, harus tetap berada di dunia kesombongan. Yang ketiga, harus berani koar-koar sekalipun minus literasi. Kita ambil salah satu contoh kawan-kawan ya, yang akhir-akhir ini sangat intens sekali menyerang Pak Jokowi. Dan ironisnya, dia mengaku sebagai Pancasilais. Tapi menurut saya sangat jauh dari dasar-dasar Pancasila itu sendiri. Mari kita simak kawan-kawan videonya seperti apa. Salam Pancasila. Woi, aku kalau lihat Gibran kok mual ya. Kalian mual nggak? Coba kalian komen. Lalu sampaikan kenapa kalian mual. Nanti aku juga akan bikin video kenapa aku mual kalau lihat Gibran. Oke? Nah, peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Selalu benar, merdeka. Tidak tahu diri, inilah menurut saya gambaran yang cocok buat Bapak ini. Kenapa begitu? Jika saja dia tahu diri, siapa yang sedang dibicarakan, maka saya yakin dia akan malu mengeluarkan statement itu kawan-kawan. Bahkan saya tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk membandingkan Pak Gibran dengan Bapak yang satu ini. Bahkan dari sisi apapun. Entahlah. Syarat yang kedua, sikap sombong. Begitulah dia begitu meremehkan Pak Gibran. Ini biasa dilakukan orang-orang untuk menutupi kekurangan mereka. Dan berikut syarat yang ketiga, berani koar-koar sekalipun minus literasi. Dia mengaku sang Pancasilais, sementara saya melihat sedikit pun dia tidak ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Maka saya bilang, minimal ada 3 butir yang sudah dilanggar oleh Bapak ini. Yang pertama dilanggar adalah butir kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adakah manusia beradab mengeluarkan statement-statement seperti itu? Kemudian yang dilanggar sila ketiga, persatuan Indonesia. Adakah nilai-nilai persatuan dalam VT tersebut? Adakah keinginan untuk mempersatukan? Yang ada justru memecah belah dan memprovokasi. Berikut sila yang dilanggar adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul, dalam sistem demokrasi Indonesia, berpendapat atau kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat fundamental. Tapi tentu kita berpendapat mengeluarkan kritik ada batasan-batasan etika di situ. Maka lakukan pendapat kritik Anda dengan cara yang bijak. Kawan, kita sangat bebas berbeda pendapat. Kita bebas mengkritik, tapi tolong kurang-kurangilah mempertontonkan kekonyolan-kekonyolan seperti ini. Sehat selalu kawan-kawan. Salam santuy. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ya? Aduh, tadi itu si peci merah macam kayak gitu omongannya. Nah, menurut teman-teman terkait minimal ada 3 syarat kalau kita ingin menjadi pembenci Pak Jokowi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Syarat pertama harus koplak, ya kan, bego, ya kan, dungu, ya kan, aduh, pokoknya gak punya otak, gitu dah, ya kan, menjilat, udah gak punya malu, muka tembok. Itu mah bukan 3 syaratnya, banyak bang, iya. Lanjut. Botak, kau dengar baik-baik ya. Nanti kalau kau ada rezeki, kau ada waktu, kau bisa datang ke tempat kami di Papua. Nanti satu hari saya ajak kau jalan-jalan dari kota Sorong sampai ke Teminabuan, sampai ke Jayapura, bahkan sampai di Manokwari. Nanti saya ajak kau menyeberang ke Kaimana agar kau tahu dan kau catat seperti apa kinerja di kala itu di waktu pemimpinan Jokowi. Jadi jangan kau hanya tahu dari data analisis. Sebab data itu yang buat siapa? Manusia.
Manusia itu punya lidah tidak bertulang. Ada kalanya dia berbicara penuh dengan kebohongan, dengan kepalsuan. Tapi orang ini yang ada di Papua tahu faktanya, tahu sejarahnya seperti apa. Dan yang kau lihat ini, dulu kita itu sebagai driver tiap hari orang mandi lumpur, jalanan. Mau jalan ke kota Sorong juga harus melewat jalan ini. Kita mau ke Teminabuan juga harus lewat jalan ini. Mau ke Manokwari juga lewat jalan ini. Jadi semenjak ada Pak Jokowi, kami punya jalan yang bagus, punya jalan yang layak. Mengapa saya kata seperti ini? Ini faktanya Kau dengar itu, botak. Botak, kau dengar baik-baik saya berbicara ini. Kau pasang kopu daun telinga lebar-lebar. Dan saya akan ceritakan dari awal sampai akhir Bapak Jokowi di tanah Papua. Jadi kau jangan buat hanya narasi-narasi kopu omong kosong. Dari kau lihat data-data apa itu, Abu Nawas itu saja. Jadi data itu yang buat tuh manusia. Manusia itu punya yang namanya lidah. Lidah tak bertulang. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Dan kau pahami baik-baik. Kau bilang tingkat pengangguran di era Jokowi banyak. Karena mereka itu orang pemalas, terlalu kerja. Coba mereka datang ke Papua, pasti pekerjaan banyak. Yang ketiga, saya katakan lagi, kau bilang di era Jokowi tidak ada yang namanya pembangunan jalan. Ini buktinya pembangunan jalan di era Jokowi. Bahkan kami merasakan yang namanya kemerdekaan itu hanya di era Jokowi. Dan kau catat baik-baik lagi, apa yang dikatakan Bung Oni itu benar. Karena kalau kita tanam padi hari ini, tidak mungkin kita juga tuai hari ini. Sama halnya kau baku cuki dengan kopu metua, itu tidak mungkin botak. Hari ini kau cuki kopu metua, hari ini juga kopu metua melahirkan kopu anak. Jadi ada prosesnya. Dan saat ini kami merasakan hasilnya dari kinerja Jokowi. Dan kau pahami baik-baik saya berbicara ini. Saya lahir di era Soeharto. Saya dibesarkan di era Jokowi. Dan saya merasakan kemerdekaan sesungguhnya di tanah Papua hanya di Jokowi. Karena apa? Saya sebagai seorang sopir, ketika saya sopir dulu, Sorong Teminabuan itu jalan masih hancur. Kita harus bermalam sampai berminggu-minggu juga pernah kita lakukan di jalan. Dan 2013 itu pun jalan di Kalitaputar itu putus jembatannya. Kau dengar baik-baik. Itu kita harus berhari-hari. Akhirnya jalan dipindah buat kapal laut yang berjalan. Yang namanya kapal Komodo yang bawa itu mereka penumpang ke Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan kembali ke Sorong Kota. Jadi buat kau hanya cuma tahu fakta, data. Itu tidak ada namanya dalam sejarah. Yang ada di situ hanya banyak kebohongan. Jadi kalau kau mau tahu data yang fasif, kau datang sendiri, kau turun tangan, baru itu nyata. Dan yang terakhir saya katakan buat kau botak, ingat, hutang di era Jokowi itu sebelumnya juga sudah ada di era SBY, bahkan di Megawati. Tapi mereka mana? Pembuktian jalan atau fasilitas lainnya, pembangunan di Papua terada. Jadi mereka hanya datang, keruk kita punya hasil alam, mereka bawa ke Jawa. Mereka nikmati hasil di Jawa. Tapi kami di Papua hanya dikasih ampas. Jadi buat para pembenci-pembenci Pak Jokowi, kau dengar baik-baik. Kau simak baik-baik dan kau catat baik-baik. Jadi kau jangan cuma hanya menikmati hasilnya tapi tidak tahu kinerja dari Jokowi. Jangan pernah kita menjadi orang yang munafik, orang takabur. Kau pahami baik-baik itu. Dan kau simak baik-baik saya berbicara. Ini fakta yang ada di tanah Papua. Bukan saya buat rekayasa. Dulu kami tidak pernah mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ketika di era Jokowi kami mendapatkan yang namanya keadilan sesungguhnya. Bukan kita dijadikan anak tiri seperti di era sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih, seperti itu. Botak. Aduh, ya. Ini juga sama, ya kan? Ini
ini saya menyebutnya siapa ya? Saya lupa soalnya, seorang profesor yang barusan. Yang jelas sebelumnya saya disclaimer teman-teman ya, saya tidak sependapat dengan julukan body shaming yang disampaikan oleh seorang netizen barusan. Kenapa demikian? Karena itu melanggar etika, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong jangan diikuti, di skip karena itu tidak baik. Tetapi, ya kan, isi dari komentar yang disampaikan oleh netizen barusan yang tidak tampak wajahnya, hanya dengar suaranya terkait pembangunan yang terjadi di Papua di masa pemerintahan Pak Jokowi, saya sependapat. Bukan hanya 100% tetapi 1000%. Dan kita juga harus ingat, profesor yang dimaksud oleh netizen barusan ini juga tampil di acaranya debat yang gak jelas itu tadi. Juga sama, merendahkan, ya kan, lawan diskusi. Seolah-olah lawan diskusi itu bodoh semua, dia yang paling pintar, ya. Makanya menurut saya memang acara tersebut harus ditinjau ulang oleh KPI, jangan menunggu rakyat bertindak, ya. Lanjut. Foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ijazah Pak Jokowi. Bukan ijazah Pak Jokowi ya. Ijazah yang katanya Pak Jokowi. Ini kan menurut mereka ini ijazah Pak Jokowi lah atau bukan Pak Jokowi lah, itu nanti kita buktikan. Yang kacamatanya Bang Aswan. Oke. Nah ini Bang Aswan. Nah ini kan tahun 2002. Ya, ini masih berkacamata nih. Kan berkacamata 2002. Ini berkacamata 2002. Ini original, Profesor Sofyan Effendi, rektor. Nah, terus kemudian saya minta di-fullkan supaya jelas. SK yang tadi, fullkan, coba. Ya itu tahun 84 yang abang dari Sentana tadi itu, ya kan? Nah di situ saja itu masih bisa berkacamata kan? Nah, terus ini 2002 masih bisa berkacamata. Ini dibantai. Terus yang kedua yang saya pengen tanya sama Bang Rismon, ya tadi yang Anda tampilkan, yang tadi kita tampilkan itu analisis analog nggak? Enggak dulu, analog bukan? Ngambil mic dulu. Analog bukan? Analog bukan? Analog bukan? Ini asli nih. Bukan. Enggak. Saya nanya yang tadi penelitiannya bentar dulu. Tadi sebut saya, ada Darmawan ini. Lu bilang itu kami meneliti yang di-upload Dian Sandi. Bukan. Ini yang analog. Pembandingnya ini asli nggak ijazahnya? Kacamata. Asli nggak? Ini bicara kacamata. Iya, ini kacamata. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari Aswan. Anda tanyakan ini kan sama kan? Yang sumber asli atau enggak Bang Andi Azwan? Tahu sumbernya. Makanya asli. Makanya ditutup itunya. Kalau ada yang pakai nama tapi saya nggak mau sampaikan. Kalau ini udah ditutup. Iya oke, tapi ini asli. Anda yakin ini asli? Asli. Asli. Oke. Bung Rismon silakan. Ya, Bang. Nah, ini kan kami meneliti dengan berbagai segala macam metode yang bahkan bisa direkonstruksi oleh orang kacamata, Bentar. Aduh, kan kacamata, bicara kacamata. Nanti Kacamata ini loh, kacamata lo. Nanti. Tahu nggak sih ini? Dalam menguji objek bentuk kacamata itu ini itu kan pun pakai metode. Kamu bilang tadi, Bang Rismon bilang tadi ke saya bahwa tidak masa pakai kacamata. Saya tahu maksudnya. Masa mau lihat ijazah aja kacamata pakai metode, susah amat kita ini. Enggak, untuk pakai kacamata. Tapi Mas Aiman, asli atau tidak, Mas Aiman, itu selaku orang yang pernah proses. pegang ijazah UGM asli, saya pengen lihat aslinya ijazah nih, karena kok ini kok nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya.
Oh, ini watermark di sini. Ini nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya. Di mana Mas Roy? Iya, ini harusnya ijazah UGM tahun berapapun tuh ada watermarknya. Sebaiknya Pandi Aswan yang jelasin, Pandi Aswan. Pak Aswan, embosnya juga nggak ada. Ada yang tahun 88. Jelasin Pak Aswan. Oke, enggak. Lihat deh ijazah aslinya kayak apa deh. Pak Aswan. Jangan nanya scan-nya. Mana bisa saya bawa? Lah ya Coba, berarti satu nggak lagi. bisa. Satu lagi. 88. Dari anak ujian mengirimkan ini. Saya meragukan. Saya Pokoknya meragukan. pakai kacamata kan? Pakai kacamata. Bukan. Saya nggak ada masalah itu. Sebagai lulusan UGM asli, saya meragukan ini. Harusnya ada embosnya, harusnya ada watermarknya. Kalau nggak ada, saya sanksi. Gini aja, apa yang dikatakan itu haknya. Iya. Haknya dia. Enggak ada embosnya, nggak ada kacamatanya. Apapun itu Mas Roy, ini kan ini loh. Coba cek Kacamata ini Bukan loh. soal kacamata, bukan soal Palsunya kacamata. ijazah itu sama dengan ijazah Jokowi. Kacamata. Kacamata. Bukan soal kacamata. Ya, Pak Mati. penjilat. Ya, kata udah penjilat. Siapa kata penjilat? Wak Rismon, kenapa kau mon? Macam preman Sambu kau ya mon? Di mana-mana mengamuk-ngamuk seolah-olah kau lah yang paling patennya. Mon, kalau dibilang orang si Bambang Tri itu terpidana, ya kan betul. Dia aja baru keluar dari penjara mon. Gak usah kau bela-bela kali mon. Ya, apa kau mau ngajak dia nanti sama-sama lagi masuk ke Hotel Prodeo? Ah bisa juga tuh mon. Kudukung kalau itu. Udah lah mon, ya gak ada tobat-tobatnya kau. Sok anggar keras ya kan, seolah-olah kau nih ya kan paling lah benarnya. Bambang Tri itu, ya memang Bambang Tri lah itu, tapi mantan narapidana, residivis. Apa yang kau salahkan? Apa yang kau permasalahkan? Kalau dibilang orang si Bambang Tri itu terpidana, udah mon, ya gak usah kau tunjukkan kali kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya mungkin kau dulu ya pernah menjadi mantan preman, ya kan? Udah mon, udah banyak kali preman disambu tuh mon, gak usah kau tambahi lagi, ya? Kau persiapkan ya diri kau, bagaimana caranya nanti kau menghadapi pengadilan, dan boleh juga kau bertanya sama si Bambang Tri macam mana hidup di Hotel Prodeo. Rismon, jaga diri kau mon, gak usah sok keras kau, ya? Kau itu tak ada apa-apanya mon, hanya pandai cuap-cuap saja, memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu, padahal ijazah kau sendiri pun dibilang Joshua palsu. Macam mana mon tanggapan kau mengenai ijazah kau yang dinyatakan Joshua adalah palsu yang dari Yamaguchi? Gak usah mengurusi ijazah Pak Jokowi, urus saja ijazah kau sendiri, karena ijazah kau sendiri pun bermasalah. Aduh. Ya, ini adalah salah satu cuplikan yang baru saja kita saksikan dalam sebuah acara debat yang ditayangkan di salah satu televisi swasta nasional yang saat ini menjadi sorotan serius banyak netizen dan rakyat Indonesia. Sekali lagi saya katakan semoga KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia, segera bertindak, jangan menunggu rakyat yang bertindak karena itu sangat bahaya sekali, ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng itu, ya, si krisis moneter itu. Dia berbicara dengan kekosongan ilmu pengetahuan gitu loh. Dia mengatakan bahwa ijazah itu nggak ada yang pakai kacamata. Siapa bilang, ya kan? Anak SD aja tahu. Teman saya SD dulu ya kan, tahun awal 90-an juga pakai kacamata. Awalnya juga dulu katanya nggak boleh, tetapi ternyatanya boleh. Kenapa? Kalau orang setiap hari menggunakan kacamata, maka ketika foto ijazah justru harus wajib pakai kacamata, ya kan? Kenapa? Karena setiap hari dia lebih banyak menggunakan kacamata. Tetapi kalau dia menggunakan kacamata hanya sekedar-sekedar saja, itu tidak diperbolehkan, apalagi kacamata hitam, ya. Aduh, teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan di bagian belakangnya, kamu nggak usah sibuk-sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, mon. Lebih baik kamu ngurusin ijazahmu sendiri yang tidak jelas, yang katanya diterbitkan oleh Yamaguchi University, faktanya diduga kuat diterbitkan oleh Yamapanchi University. Aduh, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah.
Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.